Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nadia Haliza dengan NIM 12350121563. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu TPS 4.1 dengan materi Stack and Queue dengan partner saya. Nama saya Nisara Marini Syahdah dengan NIM 12350121366. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami mulai presentasinya. Di sini ada isu, kamu adalah seorang developer aplikasi yang sudah berpengalaman membuat beberapa aplikasi berbasis Java. Saat ini, kamu sedang ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi browser untuk mengakses website. Ada banyak sekali fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi browser saat ini. Karena kamu betul pernah membuat aplikasi browser sebelumnya, maka kamu melakukan riset terhadap fitur-fitur terbaru pada aplikasi browser. Lalu di sini tulis hasil riset kamu tentang daftar fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi browser modern saat ini dan berikan penjelasan singkat tentang fitur-fitur tersebut. Jawaban saya ada 16 fitur. Yang pertama itu tab browsing, memungkinkan pengguna membuka banyak halaman web dalam satu jendela aplikasi browser melalui tab terpisah sehingga memudahkan navigasi dan multitasking. Yang kedua, private atau incognito mode, yang memungkinkan pengguna menjelajah tanpa menyimpan riwayat pencarian, cookies, atau data lainnya di perangkat. Yang ketiga, bookmarking. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan tautan halaman web favorit mereka untuk diakses di kemudian hari tanpa harus mencarinya lagi. Yang keempat, extensions atau add-ons, mendukung instalasi ekstensi yang memungkinkan pengguna menambah fungsionalitas seperti memblokir iklan, pengelola kata sandi, atau alat keamanan. Yang kelima, password manager, menyediakan fitur untuk menyimpan dan mengelola kata sandi sehingga memudahkan login otomatis ke situs yang sering dikunjungi. Yang keenam, sync across device, memungkinkan pengguna menyimpan data browser. Yang ketujuh, developer tools, alat pengembangan yang memudahkan pengembang web untuk memeriksa kode, debug, serta melakukan analisis performa situs secara langsung di browser. Yang kedelapan, pop-up blocker, yaitu memblokir pop-up otomatis yang mencegah jendela iklan atau konten tak diinginkan muncul tanpa izin dari pengguna. Yang kesembilan, reader mode, memformat ulang halaman web untuk memudahkan pembacaan dengan menghilangkan elemen yang mengganggu seperti iklan atau sidebar. 10. Dark mode, mendukung tema gelap yang mengurangi ketegangan mata, terutama saat digunakan di lingkungan yang minim cahaya. Yang ke-11, integrated search bar, menggabungkan address bar dengan search engine, memungkinkan pengguna mengetik alamat web atau istilah pencarian di tempat yang sama. Yang ke-12, Quick Translation, menyediakan fitur terjemahan otomatis untuk menerjemahkan halaman web yang ditulis dalam bahasa asing secara instan. 13. Progressive Web App atau PWA Support, memungkinkan pengguna untuk menginstal situs web yang berfungsi layaknya aplikasi di perangkat mereka tanpa harus mengunjungi situs melalui browser. Yang ke-14, built-in security features, fitur keamanan seperti proteksi phishing, malware, dan pemeriksaan HTTPS untuk melindungi data pengguna dari ancaman online. 15. Media control, memungkinkan pengguna mengontrol pemutaran media seperti video atau musik dari dalam tab atau antarmuka browser. Yang terakhir, web notification, pengguna bisa menerima notifikasi dari situs web seperti update berita, pesan baru, atau pengingat tanpa harus membuka situs tersebut secara langsung. Berikutnya jawaban dari partner saya. Berdasarkan pendapat saya, data fitur-fitur yang ada pada aplikasi browser modern itu diantaranya adalah satu, tab management. Browser modern memungkinkan pengguna untuk membuka beberapa tab secara bersamaan. Bookmarking dan syncing. Browser dapat menyimpan situs favorit pengguna dalam bentuk bookmark yang kemudian dapat disinkronkan sebagai perangkat melalui akun cloud. Preferred browsing. Mode ini memungkinkan pengguna untuk menjelajah web tanpa menyimpan riwayat browsing, cache, atau cookie. Password Manager. Fitur ini secara otomatis menyimpan dan mengisi kata sandi saat pengguna login ke situs web, membantu meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Ad Blocker. Banyak browser modern kini memiliki ad blocker bawaan atau mendukung ekstensi ad blocker. Extension atau plugin. Browser mendukung berbagai ekstensi atau plugin yang memungkinkan pengguna menambah fungsionalitas seperti pemblokir iklan,
pengelola tugas, alat pengembang, atau integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Progressive Web Apps atau PWA. Browser modern mendukung PWA yang memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi web langsung ke perangkat mereka dan menggunakannya secara offline. Reader Mode. Fitur ini memformat ulang halaman web untuk menghilangkan elemen yang mengganggu seperti iklan dan sidebar, sehingga pengguna dapat fokus pada konten utama artikel atau teks yang sedang dibaca. Dark Mode. Banyak browser sekarang memiliki mode gelap untuk mengurangi kelelahan mata saat menjelajah di lingkungan dengan pencahayaan yang rendah. Privacy Controls. Browser modern menawarkan berbagai kontrol privasi, termasuk pemblokiran cookie pihak ketiga, pengaturan pelacakan, serta manajemen izin situs web. Integrated Transition. Banyak browser seperti Google, Chrome, dan Microsoft Edge dilengkapi dengan fitur penerjemah terintegrasi yang memungkinkan pengguna menerjemahkan halaman web secara otomatis ke dalam bahasa yang diinginkan. Performance dan Memory Optimization. Browser terbaru memiliki fitur optimisasi performa yang meningkatkan kecepatan loading halaman dan mengurangi pengurangan memori, terutama saat ada banyak tab terbuka. Cross-device Synchronization. Fitur ini memungkinkan sinkronisasi riwayat penjelajah bookmark, kata sandi, dan tab terbuka di beberapa perangkat dengan akun pengguna yang sama, sehingga pengalaman penjelajahan tetap konsisten di semua perangkat. WebRTC. WebRTC memungkinkan browser melakukan komunikasi audio, video, dan berbagi data secara langsung antar browser tanpa perlu plugin tambahan, seperti saat melakukan panggilan video atau berbagi layar. Voice Search. Browser kini dilengkapi dengan fitur pencarian suara, yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi hanya dengan menggunakan perintah suara tanpa perlu mengetik. Fingerprinting Protection. Beberapa browser, seperti Mozilla Firefox, menawarkan perlindungan terhadap sidik jari digital untuk mencegah pelacakan pengguna berdasarkan informasi unik perangkat yang digunakan. Automatic Update. Browser modern secara otomatis melakukan pembaruan untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan versi terbaru dengan fitur-fitur kenyamanan yang mustahil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke eksplorasi mandiri. Lakukan eksplorasi secara mandiri dengan mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Jadi jawaban dari saya, peran stack pada fitur-fitur browser di atas adalah untuk mendukung navigasi back dan forward secara efisien. Yang pertama itu ada backstack. Ketika pengguna mengunjungi halaman baru, halaman saat ini disimpan di backstack. Saat pengguna menekan tombol back, halaman paling atas dari backstack diambil. Kita menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, memungkinkan pengguna kembali ke halaman yang sebelumnya. Yang kedua, forward stack. Ketika pengguna menekan back dan kemudian ingin maju kembali, halaman yang diambil dari backstack disimpan di forward stack. Saat tombol forward ditekan, halaman paling atas dari forward stack akan diambil, sehingga pengguna bisa kembali ke halaman yang baru saja dilewati. Dengan menggunakan stack, fitur back dan forward bisa berjalan dengan urutan mundur dan maju dari halaman-halaman yang dikunjungi. Baiklah, itu jawaban dari saya. Selanjutnya, jawaban dari partner saya, Nisa. Jawaban dari saya adalah salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Jawaban saya adalah salah satu fitur browser yang menggunakan konsep stack adalah navigasi halaman mundur atau maju, back forward navigation. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya atau maju ke halaman berikutnya dalam sesi browsing mereka. Peran stack dalam navigasi halaman yaitu adalah backstack atau tumpukan mundur. Setiap kali pengguna mengunjungi halaman baru, halaman yang sebelumnya dikunjungi akan disimpan dalam stack. Ketika pengguna menekan tombol kembali atau back, halaman teratas dari stack dikeluarkan dan browser menampilkan halaman sebelumnya. Yang selanjutnya adalah forward stack atau tumpukan maju. Ketika pengguna menggunakan fitur kembali untuk mundur ke halaman sebelumnya, halaman yang ditinggalkan akan dipindahkan ke stack maju. Jika pengguna kemudian menekan tombol maju atau forward, halaman tersebut diambil dari stack maju dan ditampilkan kembali. Ilustrasi penggunaan stack. 1. Navigasi maju dan mundur bekerja sebagai operasi pada stack. Ketika pengguna membuka halaman baru, halaman tersebut dimasukkan push ke stack.
Jika pengguna menekan back, halaman tersebut diambil atau pop dari stack dan halaman sebelumnya ditampilkan. Jika pengguna kemudian menekan forward, halaman yang baru saja di-pop akan kembali dimasukkan ke dalam stack maju. Dengan menggunakan stack fitur ini, memungkinkan browser untuk mengelola fitur alur navigasi dengan urutan yang teratur dan memungkinkan pengguna menelusuri riwayat browsing mereka secara efisien. Baiklah, saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan eksplorasi mandiri nomor 2, yaitu jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue, dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Jawaban dari saya yaitu peran queue pada fitur-fitur browser di atas adalah untuk menyimpan riwayat kunjungan halaman secara berurutan menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Setiap kali pengguna mengunjungi halaman baru, URL halaman tersebut dimasukkan ke dalam history queue, riwayat halaman. Karena queue bekerja dengan pola antrian, halaman pertama yang dikunjungi akan menjadi yang pertama muncul saat ditampilkan, dan halaman terakhir yang dikunjungi akan berada di akhir antrian. Ini memastikan bahwa riwayat kunjungan disimpan dan ditampilkan secara kronologis. Dengan queue, pengguna dapat melihat urutan lengkap halaman yang telah dikunjungi, mencerminkan urutan yang sebenarnya dari awal hingga halaman terakhir. Berikutnya penjelasan dari partner saya. Menurut saya, salah satu fitur browser yang menggunakan konsep queue adalah manajemen unduhan, download management. Dalam fitur ini, unduhan dikelola dalam urutan antrian queue, di mana file-file yang diunduh akan diproses satu persatu sesuai prioritas. Peran queue dalam manajemen unduhan. Antrian unduhan. Ketika mengunduh beberapa file secara bersamaan, file-file tersebut ditempatkan dalam antrian. File pertama yang dimasuk ke antrian akan diunduh terlebih dahulu, first in, first out atau FIFO. File berikutnya akan diproses setelah unduhan sebelumnya selesai. Prioritas unduhan. Beberapa browser memungkinkan pengguna untuk mengatur prioritas unduhan, misalnya menjeda atau memindahkan file ke posisi terdepan dalam antrian, sehingga dapat diunduh lebih cepat. Ilustrasi penggunaannya adalah yaitu saat pengguna memulai beberapa unduhan, file-file tersebut akan dimasukkan ke antrian unduhan. File pertama di antrian akan diunduh terlebih dahulu. Setelah unduhan file pertama selesai, file berikutnya di antrian akan mulai diunduh. Proses ini berlanjut hingga semua file dalam antrian selesai diunduh. Dengan menggunakan queue, browser memastikan unduhan diproses secara teratur dan mencegah kelebihan beban yang dapat terjadi jika terlalu banyak unduhan diproses secara bersamaan. Berikutnya adalah solusi. Diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian eksplorasi mandiri sebelumnya. Kemudian tuliskan solusi kesimpulan akhir yang akan kalian usulkan sebagai solusi terbaik, lalu tuliskan juga alasannya mengapa solusi tersebut yang terbaik. 1. Jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Dari solusi kami berdua, pendapat teman saya itu lebih ringkas dan langsung ke inti konsep. Stack untuk menavigasi back dan forward, efektif dan menjelaskan mekanisme dasar yaitu bagaimana halaman dimasukkan ke dalam stack ketika pengguna navigasi dan bagaimana fitur back dan forward bekerja. Selanjutnya akan saya serahkan kepada partner saya. Baiklah, saya menjelaskan solusi nomor 2, yaitu bagian jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Jadi solusi dari kami berdua itu ialah solusinya ialah gabungan dari pendapat saya dan partner saya, di mana pendapat saya itu menjelaskan dengan efektif langsung ke inti tentang peran queue dalam program aplikasi browser tersebut. Dan pendapat partner saya ialah mengilustrasikan bagaimana implementasi queue dalam program aplikasi browser tersebut. Jadi, menurut kami solusi ini adalah solusi yang terbaik karena menggabungkan penjelasan sekaligus gambaran dari aplikasi browser tersebut. Baiklah, kita masuk ke diskusi. Diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian tulislah jawaban atau solusi terbaik. Bagaimana kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang?
pada fitur-fitur yang menggunakan stack dan queue tersebut. Jadi, setelah saya diskusikan dengan partner saya, kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari program aplikasi tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas waktunya itu operasi dasar pada stack dan queue seperti push, pop, enqueue, dan dequeue semuanya memiliki kompleksitas waktu O1 atau konstan, sehingga sangat efisien. Namun, untuk menampilkan seluruh riwayat kunjungan, queue itu akan memerlukan operasi ON atau linear untuk waktunya. Lalu yang kedua, kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang ini kedua struktur data stack dan queue memiliki kompleksitas ruang ON atau linear, di mana N adalah jumlah halaman yang disimpan. Ini berarti jumlah memori yang digunakan meningkat secara linear dengan jumlah halaman yang dikunjungi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Bagaimana keunggulan dan kekurangan apabila fitur-fitur tersebut menggunakan array-based stack atau array-based queue? Menjadi linked list-based stack atau linked list-based queue, atau sebaliknya. Beberapa keunggulan dan kekurangan array-based stack dan queue visi linked list-based stack dan queue antara lain yaitu array-based stack dan queue ini keunggulannya adalah akses elemen cepat, efisien untuk data kecil, memori lebih mudah dikelola. Kekurangannya yaitu ukurannya tetap, pemborosan memori jika tidak penuh, membutuhkan real log saat penuh atau lambat. Linked list based stack atau queue. Keunggulannya yaitu ukuran dinamis, efisien dalam menambah atau menghapus elemen, cucuk untuk data yang berubah. Kekurangannya overheat memori karena pointer, akses lebih lambat, fragmentasi memori. Kapan bisa digunakan? Array-based cocok digunakan untuk data dapat diprediksi seperti fitur navigasi halaman pada browser. Sedangkan linked list-based cocok untuk data yang sering berubah ukuran seperti manajemen unduhan. Baiklah, sekian penjelasan TPS 4.1 dengan materi stack dan queue dari kami. Saya Nadia Haliza dan partner saya Nisa Rahmadini Syahda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.